Baik, selamat malam, bruder, suster, Bapak dan Ibu yang terkasih. Selamat malam. Selamat malam. Pada kesempatan ini dalam rangka menyongsong hari ulang tahun ke-15 Meditasi Kristiani Keuskupan Malang, kita mencoba untuk mendalami sekali lagi essential teachings, ajaran-ajaran esensi mendasar dari praktek meditasi Kristiani. Setelah kita mencoba menekuni dan kita mulai memahami banyak hal berkenaan dengan meditasi Kristiani, barangkali baik bagi kita untuk kemudian coba menengok sekali lagi praktek esensial, praktek yang paling mendasar dari ajaran yang paling mendasar dari praktek ini. Inilah maksud dari percakapan pendalaman essential teachings ini. Baik Bapak dan Ibu, bruder, suster, poin pertama yang ingin saya sharingkan kepada kita ialah bahwa meditasi Kristiani ini adalah sebuah atau sesuatu yang eksperiensial. Jadi kata sifat, jadi sesuatu yang eksperiensial. Jadi meditasi adalah sesuatu yang eksperiensial. Itu artinya meditasi berhubungan langsung dengan pengalaman. Lebih daripada berkenaan dengan soal teori atau pemikiran. Meskipun teori dan pemikiran ini akan membantu kita untuk mempraktekkan meditasi ini dengan baik. Jadi, meditasi Kristiani adalah sesuatu yang eksperiensial, sesuatu yang menyangkut pengalaman langsung. Oleh karena itu, Yohanes Cassianus, Bapak Padang Gurun abad keempat, dia mengingatkan kita semua karena meditasi ini adalah sesuatu yang eksperiensial, sesuatu yang berhubungan dengan pengalaman, maka dia mengatakan pengalaman ini penting karena pengalaman ini adalah guru. Ungkapan terkenal dalam bahasa Latinnya, experientia magistra est. Jadi pengalaman adalah guru. Pengalaman adalah sekolah, tempat kita belajar. Proses meditasi itu adalah sekolah untuk mahir bermeditasi. Jadi pemahaman dasarnya ini adalah sesuatu yang berkenaan dengan pengalaman, dan pengalaman itu adalah guru kita. Pengalaman adalah sebuah sekolah, tempat di mana kita belajar untuk menjadi mahir dalam bermeditasi. Tempat kita belajar untuk bermeditasi. Dan proses meditasi waktu kita mulai duduk diam, mengucapkan mantra kita, ini adalah proses belajar. Proses belajar untuk menjadi mahir. Meditator kita para meditator, kita ini adalah sarjana-sarjana tamatan perguruan tinggi pengalaman. Jadi kita adalah sarjana-sarjana tamatan perguruan tinggi pengalaman. Dan kalau seandainya pengalaman meditasi itu adalah sebuah sekolah, maka pelajaran satu-satunya pelajaran yang kita terima dalam sekolah pengalaman ini adalah praktek. Tidak ada pelajaran lain selain praktek. Bapak dan Ibu, coba kita bayangkan seperti kita mendaki gunung. Kalau seandainya kita bilang mendaki gunung ini adalah sebuah sekolah, maka pelajaran satu-satunya untuk mendaki gunung
adalah melangkah. Tidak ada pelajaran lain selain daripada melangkah. Kalau kita melangkah, kita menciptakan kemajuan dalam mendaki. Demikianlah juga dalam pengalaman meditasi. Satu-satunya pelajaran adalah praktek. Dengan praktek, kita seakan melangkah untuk mencapai puncak dari pelajaran, yaitu menjadi sarjana pengalaman. Sarjana dari sekolah pengalaman. Jadi, kita ini adalah murid-murid pengalaman. Kedua yang mau saya omong adalah meditasi adalah sebuah healing school. Jadi begini, Bapak dan Ibu. Kalau kita menengok apa yang dipikirkan oleh para bapak pada gurun mengenai meditasi, kita harus mengatakan satu hal yang paling mereka tekankan, yang mereka sadari, ialah bahwa meditasi ini adalah sebuah sekolah penyembuhan. Dalam tradisi para bapak padang gurun, bermeditasi itu bagaikan melakukan sebuah perjalanan penyembuhan, healing journey. Kalau kita membayangkan kita terluka, maka mengobati adalah perjalanan menuju kesembuhan. Kalau kita luka, maka pengobatan adalah perjalanan untuk mencapai kesembuhan. Kesembuhan itu terjadi atau ditandai oleh hilangnya luka itu. Jadi kalau kita bilang kita sembuh, kalau luka itu hilang. Kalau luka itu masih ada, berarti kita belum sembuh, kita masih sakit. Meditasi adalah perjalanan penyembuhan. Perjalanan penyembuhan luka yang tercipta oleh dosa. Jadi dosa itu mencederai kita, dosa itu membuat kita terluka. Meditasi adalah sekolah, sebuah perjalanan yang membawa kita kepada pengalaman sembuh. Sembuh dari luka yang dibuat oleh dosa. Dan kesembuhan itu terjadi ketika luka yang tercipta karena dosa, yang tercipta karena passion jadi nafsu-nafsu kita itu menghilang. Jadi dosa itu menghilang dalam tanda petik, artinya tidak menguasai lagi kita. Passion itu menghilang dalam arti tidak lagi menguasai kita. Pada saat itu kita tuh sembuh. Seperti orang yang luka sembuh. Kondisi sembuh itu disebut apatheia. Tidak ada lagi badai passion. Tidak ada lagi badai nafsu-nafsu. Jadi sederhana, Bapak dan Ibu. Dosa membuat kita terluka, passion membuat kita terluka, dan meditasi adalah perjalanan untuk mencapai kesembuhan, untuk menyembuhkan luka itu. Dan keadaan di mana luka itu menghilang, luka itu tidak ada lagi dalam tubuh rohani kita, itulah apatheia. Apatheia. Jadi apatheia itulah adalah keadaan di mana luka itu menghilang, dosa itu tidak mencederai kita lagi. Passion ada, tetapi tidak punya power, tidak punya kekuatan untuk mencederai saya. Itulah apatheia. Jadi apatheia itu kondisi sehatnya jiwa. Kalau kita mencapai pengalaman apatheia, itu berarti kita berada dalam kondisi jiwa yang sehat. Passion adalah kondisi keterlukaan kita. Passion. Jadi kalau kita itu merasa, kita mengalami bahwa diri kita dikuasai oleh nafsu-nafsu, kita itu sebetulnya orang yang terluka. Tapi kalau seandainya passion itu tidak lagi menguasai kita, kita sehat. Kita apatheia. Passion ini
Jadi passion yang membuat kita terluka ini punya 7 wajah. Ada 7 wajah passion. Sombong, marah, cabul, iri hati, malas, serakah, rakus, 7 itu. Luka parah, kalau kita bilang luka parah adalah saat di mana salah satu atau lebih wajah keterlukaan itu terlihat dan menguasai kita. Semakin passion atau wajah passion dari 7 dosa itu dia menguasai kita semakin kuat, kondisi kita itu sebetulnya dalam keadaan luka parah. Bahkan seluruh kata-kata kita, seluruh pikiran kita, seluruh perbuatan kita dikendalikan oleh kondisi luka itu. Kenapa orang mudah marah? Karena dia dikuasai, dia dirangsang oleh wajah keterlukaan passion kemarahan. Maka jangan bilang berhentilah marah, tidak. Sembuhkan penyebab dia marah, yaitu passion itu. Taklukkan passion itu. Nanti kita akan tahu meditasi itu adalah seni untuk menaklukkan luka, untuk menaklukkan passion itu. Semakin passion itu menguasai kita, jadi nafsu-nafsu itu yang adalah 7 itu tadi, semakin dia menguasai kita, semakin terlukalah kita. Karena itu kita butuh terapi untuk menyembuhkan. Jadi kita butuh terapi untuk menyembuhkan. Nah, sekarang begini, Bapak dan Ibu. Para bapak pada gurun itu, kalau mereka bilang terapi, kita bilang terapi, itu mereka bilang askese. Jadi askese itu adalah upaya untuk menyembuhkan. Nah, askese. Jadi askese itu adalah tindakan untuk menyembuhkan. Tapi tindakan penyembuhan ini, askese ini, langkah pertama dan terutama itu adalah praktike. Praktike itu artinya praktek. Kita berusaha untuk menyembuhkan, itu askese. Tapi usaha yang paling pertama dan utama itu adalah praktike. Itu artinya praktek. Praktek ini, praktike, jadi Bapak dan Ibu sebenarnya menarik. Kalau dibilang praktike, praktike ini sebenarnya kata yang dipakai untuk semua pekerjaan yang biasa. Pekerjaan memasak juga mereka sebut praktike, pekerjaan untuk bersih-bersih rumah juga praktike, pekerjaan untuk bekerja di kantor, di kebun, dan di ladang, itu juga praktike. Sekarang, praktike yang sebenarnya kata yang dipakai untuk semua pekerjaan yang lumrah biasa dalam kehidupan, oleh para pertapa padang gurun ini dibawa masuk ke dalam ranah rohani. Dibawa masuk ke dalam ranah rohani untuk mengatakan bahwa praktike dalam ranah rohani itu adalah hal yang lumrah sehari-hari, seperti kita memasak, seperti kita membersihkan rumah. Jadi praktike adalah pekerjaan keseharian yang biasa. Mereka bawa masuk kata praktike ini dalam ranah rohani, dalam kasana rohani, untuk mengatakan bahwa praktike dalam ranah rohani ini sama lumrahnya, sama biasanya seperti praktike dalam pekerjaan harian kita. Ya. Hanya bedanya, praktike dalam ranah rohani ini, dalam kerohanian ini adalah praktike yang amat berat. Bukan seperti praktike kita memasak, kita menyapu rumah. Itu gampang. Kita memasak, menyapu rumah, pekerjaan ringan saja untuk ibu-ibu yang biasa masak. Tapi praktike dalam ranah rohani ini jauh lebih berat. Kenapa? Karena nomor satu harus kita katakan, praktike ini dia akan berhadapan dengan passion. Passion itu kan yang menyebabkan luka. Jadi waktu kita bilang praktike dalam ranah rohani, praktek,
meditasi itu berat. Beda dengan praktek menyapu rumah. Karena apa? Karena praktek meditasi itu dia berhadapan dengan passion. Dia berhadapan dengan luka-luka masa lampau kita. Dia berhadapan dengan godaan-godaan. Dia berhadapan dengan gangguan-gangguan. Nah, semua gangguan-gangguan, keinginan kita untuk kembali kepada masa lampau, keterlukaan kita pada masa lalu, nafsu-nafsu yang menguasai kita, inilah yang membuat praktike pekerjaan meditasi itu sulit. Jadi, kenapa meditasi itu sulit? Praktike meditasi itu sulit, tidak segampang dengan praktike menyapu rumah, karena menyapu rumah itu tidak ada kesulitan berarti. Kita butuh sapu, kita nyapu, it's okay, selesai. Tapi praktike meditasi ini dalam ranah rohani sulit karena kita berhadapan dengan apa? Passion, nafsu-nafsu. Kita berhadapan dengan luka batin. Kita berhadapan dengan keinginan, godaan untuk daripada hidup saleh-saleh lebih baik hidup seperti dulu, semeraut dan sembrono. Hidup penuh dosa seperti dulu. Lalu dengan godaan-godaan. Inilah yang membuat praktike meditasi tidak gampang. Jadi sehingga praktike meditasi itu bagi para bapak padang gurung itu struggle. Itu adalah pertarungan, itu adalah perjuangan. Nah, menghadapi kesulitan ini, mereka punya satu kata, Bapak dan Ibu. Kata itu adalah ketekunan. Perseveransia adalah obat satu-satunya untuk mengatasi gangguan, mengatasi passion, nafsu-nafsu yang menghadang praktike meditasi itu. Perseveransia. Tapi begini Bapak dan Ibu, perseveransia yang adalah ketekunan itu, di dalam kata perseveransia itu terkandung juga kata kesabaran. Sabar. Jadi perseveransia, ketekunan itu mengandung unsur kesabaran. Jadi tekun dan sabar. Tekun dan sabar itu adalah obat untuk membantu kita menghadapi gangguan dari passion, godaan-godaan, gangguan-gangguan itu. Perseveransia ini mengarahkan kita kepada penyembuhan. Kalau kita menghadapi hambatan dalam perjalanan itu, mendaki gunung, nanti ada pohon tumbang menghalangi perjalanan kita, maka kita potong. Potong dengan apa? Potong dengan perseveransia dan sabar. Tekun dan sabar. Hanya itu, tidak ada obat lain. Tekun dan sabar. Itulah yang akan membawa kita sampai kepada pengalaman apatheia, pengalaman penyembuhan. Pengalaman apatheia adalah pengalaman di mana kita ini, Bapak dan Ibu, kita ini tidak lagi dikuasai oleh nafsu-nafsu. Kita tidak lagi berada dalam situasi luka karena dosa. Kalau sebelumnya kita hidup dikuasai oleh nafsu-nafsu, oleh dorongan-dorongan dosa, sekarang dorongan-dorongan itu ada, tetapi amat lemah, sehingga tidak mampu lagi memaksa atau mendorong kita untuk melakukan perbuatan dosa. Untuk melakukan perbuatan seturut dengan passion-passion nafsu-nafsu itu. Oleh karena itu, bagi para bapak padang gurung, praktek meditasi itu amat penting, karena praktek itu bagaikan langkah-langkah yang harus kita buat untuk mencapai puncak gunung. Itu adalah langkah-langkah yang harus kita tempuh untuk mencapai penyembuhan yang adalah apatheia. Apatheia ini adalah kondisi di mana kita tidak lagi dikuasai oleh nafsu-nafsu. Tidak, patheia, passion, pathos itu
nafsu. Ketika kita dikuasai oleh nafsu, kita berada dalam luka. Oleh karena itu, bagi para bapak padang gurun, praktek meditasi itu adalah sekolah penyembuhan, healing school. Hanya dengan satu-satunya cara praktik, mempraktekkan. Dan ketika ada halangan dalam praktiknya itu, perseveransi dan kesabaran itu adalah obat. Bapak dan Ibu, kita ini hidup di zaman di mana orang sulit sabar. Kenapa orang sulit sabar? Kita sudah dilatih oleh masyarakat kita, oleh lingkungan kita, untuk selalu menempuh jalan pintas. Jalan pintas itu tidak memungkinkan kita untuk bertumbuh dalam kesabaran. Kita menjadi orang yang penuh dengan ketergesa-gesaan, sangat-sangat kesusu, selalu tergesa-gesa, kerasa kusuk, tidak pernah tenang. Ingin cepat-cepat mencapai hasil. Kita lari dari proses. Kondisi di mana kita suka lari dari proses, tidak sabar, ingin cepat sampai, potong kompas, potong jalan pintas, itulah yang membuat kita sulit sekali untuk bermeditasi. Karena meditasi itu pekerjaan yang tidak gampang, yang membutuhkan ketekunan dan kesabaran. Maka pada pertemuan sore hari ini, poin yang ingin saya sampaikan kepada kita untuk kita pegang ialah bahwa praktik. Saya coba menutup percakapan sore hari ini dengan menunjukkan praktek yang harus dibuat. Coba Bapak dan Ibu perhatikan, nanti Bapak Frans bisa sharing kepada kita prakteknya. Ada 5 kata yang saya harap kita pegang. Duduk, ucapkan, dengarkan, kembalilah, bertekun. Duduk diam dengan punggung tegak. Tutup mata Anda, rileks tapi sadar penuh. Ini berkenaan dengan duduk. Ucapkan sebuah kata tunggal dalam hati. Kami menganjurkan kata doa Maranatha. Ucapkan dalam 4 suku kata sama panjangnya. Ucapkan dari awal hingga akhir periode meditasi. Dengarkan kata itu waktu Anda mengucapkannya dalam hati. Jangan berpikir atau membayangkan apapun juga. Juga tidak berpikir atau membayangkan sesuatu yang rohani. Kembalilah. Jika pikiran dan khayalan datang, ini adalah pelanturan. Kembalilah ke kata doa Anda. Bertekunlah, bermeditasilah setiap pagi dan petang 20 menit, 30 menit. Ini praktiknya. Ini praktiknya yang harus kita kuasai. Ini adalah kompasnya. Bapak dan Ibu, kalau kita pegang ini baik-baik, lalu kita melakukan praktek, maka kita bisa menjalaninya dengan baik. Komitmen kita butuhkan. Mudah-mudahan dengan percakapan pendek ini, saya bisa membantu untuk merangsang kembali semangat Bapak dan Ibu untuk melakukan praktek. Sebab praktek ini adalah langkah satu-satunya, pelajaran satu-satunya dalam sekolah pengalaman, dalam healing school ini. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Bu Win sudah memimpin doa. Sama-sama. Baiklah, para sahabat meditator, kita sekarang sampai pada acara tanya jawab. Saya ingatkan kembali semua peserta untuk mengaktifkan videonya. Bila Bapak Ibu ingin bertanya, silahkan menulis di chat room. Ditujukan ke pertanyaan. Pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas. Romo nanti akan menjawab, ya. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk, Romo. Yang pertama,
bagaimana menolong anak-anak yang merasa ditolak oleh lingkungannya, ditolak teman-temannya. Bagaimana mengajarkan untuk bertekun dan sabar kepada anak-anak yang berada di lingkungan yang keras. Anak dengan lingkungan, anak yang saling mengolok, mengata-ngatai temannya dengan kata-kata kasar, umpatan-umpatan. Kalau orang Jawa bilang misuh gitu. Nah, bagaimana itu Romo? Bagi sebagian anak tidak jadi masalah, tapi bagi sebagian anak ada yang terluka. Bagaimana mengatasi anak yang terluka? Pertanyaan yang baik, walaupun tidak berhubungan langsung dengan praktek meditasi, tetapi sedikit-sedikitnya bisa kita hubungkan ya. Ya, Saya jawab dengan menggunakan pengalaman seorang pastor di Amerika yang pada abad yang lampau yang bisa memberikan kekuatan atau bisa mengubah anak-anak dengan pengalaman-pengalaman dibully dan sebagainya yang dicemooh anak-anak yang begitu ya. ya, Itu pastor ini dia menampung anak-anak yang bermasalah, termasuk anak-anak yang merasa ditolak, anak-anak yang dengan pengalaman buruk, anak-anak dengan pengalaman merasa disisihkan dan sebagainya. Dia membantu mereka, katakan singkatnya itu dengan cinta. Jadi begitu anak-anak itu masuk dalam lingkungan dia, lingkungan tempat ibadah yang membantu anak-anak itu, dia langsung menyambut mereka tuh dengan peneguhan bahwa mereka anak baik, mereka dikasihi dan dia mencintai anak-anak itu. Nah, jadi kalau memang begitu, apa yang bisa kita lakukan terhadap anak-anak dengan pengalaman seperti yang dikatakan itu? Saya berpikir, cobalah kita menjadi bapak dan ibu, kita menjadi figur di mana anak-anak ini merasa nyaman, anak-anak ini merasa dikasihi, anak-anak ini merasa diberikan perhatian. Kalau seandainya kita menerima mereka, menyambut mereka dengan pancaran kasih kebapaan, pancaran kasih keibuan, maka anak-anak ini menjadi nyaman, sehingga walaupun di luar lingkungan rumah, di luar lingkungan keberadaan bersama kita itu keras dan mengancam dia dan segala macam, tapi dia menjadi teduh. Dia menjadi teduh. Nah, bagi kita para meditator, yang kita tahu anak kandung dari apatheia itu adalah agape, maka praktek meditasi itu semestinya mampu membuat kita berwajah kebapaan, berwajah keibuan, wajah yang memancarkan kasih, wajah yang memberikan perlindungan kepada anak-anak dengan pengalaman seperti itu. Sehingga walaupun di luar keras, tapi mereka tetap nyaman, mereka dilindungi dari gangguan-gangguan yang bisa mengancam pertumbuhan mereka. Jadi singkat kata, apa yang harus kita lakukan? Jadilah bapak, jadilah ibu yang baik, pancarkan wajah kasih itu. Dan kasih itu akan mampu membantu menyembuhkan luka dari pengalaman dia di luar rumah, dari pengalaman dia berada di lingkungan itu. Begitu, Ibu. Ya. Terima kasih Romo. Semoga bisa memuaskan yang bertanya. Ya. Pertanyaan kedua dari Bu Oda. Bagaimana cara membiasakan praktek meditasi Kristiani pada anak? Kalau pertanyaan ini, meditasi pada anak ini, mungkin saya minta tolong Bruder Bayu saja yang menjawab. Karena Bruder Bayu ini pengalaman dalam menemani meditasi anak-anak. Bruder Bayu, saya persilakan Bruder membantu menjawab. Ya, selamat malam semuanya. Baik, terima kasih Romo tadi.
Dari siapa yang bertanya ya? Oh, yang bertanya Bu Oda. Oh ya, selamat malam Bu Oda. Selamat malam, Ya, saya Bruder. selalu belajar dari Santo Ignatius Loyola ya. Dia itu pernah bilang bahwa untuk masuk ke dalam dunia anak itu kita pendamping itu perlu bisa mengajak mereka dengan kita memasuki melalui pintu mereka, tetapi kemudian keluar melalui pintu kita. Artinya memang pendamping itu perlu memahami dunia anak. Ya, kalau anak TK penuh dengan permainan, TK, SD itu penuh dengan permainan dan aktivitas. Maka masuknya ya melalui permainan dan aktivitas itu apa yang mereka sukai. Nah, ketika mereka merasa nyaman dengan situasi itu, lalu kita mulai memasukkan pengajaran bagaimana bermeditasi. Kemudian biasanya mereka akan sukacita, akan senang. Tetapi kalau mereka itu berada dipaksa untuk masuk ke dunia orang dewasa, yang bukan dunia mereka, mereka juga merasa terasing gitu ya. Jadi memang pendamping itu harus bisa masuk ke dunia mereka. Dan setelah mereka enjoy, mereka merasa at home, kemudian kita bisa mengajak mereka menciptakan sebuah lingkungan atau situasi yang hening gitu. Dalam praktek itu memang mengejutkan ya bahwa anak-anak itu, bahkan anak-anak yang terkenal suka protes, nakal, sebenarnya kenakalan mereka itu, saya tidak ingin menyebutkan itu sebuah kenakalan, itu sebuah energi ya. Itu mereka itu sebenarnya membutuhkan perhatian gitu. Nah, ketika mereka mendapat cukup perhatian, kemudian mereka akan juga mengambil akan bisa untuk masuk ke dalam pendampingan itu. Artinya mereka itu juga merasa, oh ya, saya mendapat perhatian, maka saya juga akan memperhatikan. Kurang lebih timbal baliknya seperti itu. Apalagi kalau teman-temannya kemudian banyak yang memberikan contoh itu, lalu mereka juga akan dengan sukacita akan terlibat. Kalau yang lainnya itu pada diem terus mereka bergerak sendiri, itu mereka lama-lama juga akan menyesuaikan diri. Nah, jadi sekali lagi intinya adalah bahwa kita perlu masuk ke dunia mereka, kemudian setelah itu mengajak mereka keluar melalui pintu kita. Kira-kira demikian. Saya kira orang tua pun, orang dewasa pun juga bisa juga untuk memakai rumus itu, masuk dalam lingkungan atau komunitas bisnis misalnya, lingkungan komunitas kesehatan, lingkungan komunitas sekolah, dan lain sebagainya. Jadi ya memang pintu masuknya tergantung dari mana pintu masuknya, lalu kita melakukan pendekatan sesuai dengan situasi itu. Demikian yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Terima kasih, Bruder. Bruder. Terima kasih, Bruder. Terima kasih, Bruder. Semoga jawaban yang disampaikan Bruder bisa menjawab pertanyaan Bu Oda. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya bisa ditulis di chat room ya.
ada pertanyaan masuk ya nih. Tidak ada yang tanya Oh, lagi. ini ada pertanyaan ini. Oh, ini dari Serpong. Mau tanya, sebaiknya melakukan meditasi Kristiani pagi hari berapa lama ya Romo untuk keseharian sebelum menjalankan aktivitas? Terima kasih Bapak Ibu Anita. Ibu Anita. Dari Serpong. Meditasi tetap baik pagi maupun sore itu minimum 20 menit. Jadi 20 menit kita bermeditasi pagi hari atau sore hari itu minimum. Waktu yang paling gampang untuk meditasi pagi itu mungkin setelah kita bangun, setelah kita bersih-bersih entah mandi atau hanya cuci muka dan sikat gigi, lalu kemudian kita bermeditasi. Lalu baru kemudian kita mulai beraktivitas seperti umpamanya untuk memasak, untuk ibu-ibu atau bersiap-siap untuk sarapan dan sebagainya. Jadi kalau seandainya dalam rumah itu hanya ibu saja yang meditator, yang lain tidak, maka baiklah ibu bangun lebih dulu sedikit sebelum anggota rumah lain bangun supaya ibu bisa dapat waktu yang cukup tenang untuk mulai bermeditasi. Jadi 20 menit pagi hari sebelum ada aktivitas lain, setelah bersih-bersih diri sedikit, kita sudah bisa masuk dalam pengalaman meditasi itu. Terima kasih, Romo. Ya. Ada lagi? Ini dari Jakarta. Apakah ada hubungannya meditasi dengan 7 cakra manusia? Dari Jakarta. Ibu Risna. Bu Risna. Sebenarnya tidak ada hubungan karena meditasi ini adalah sebuah doa. Meditasi ini adalah sebuah doa di mana kita sedang mengolah batin kita untuk semakin terbuka terhadap Tuhan, supaya relasi kita dengan Dia itu semakin baik, intens, semakin mendalam. Jadi ini sebuah doa. Maka kalau dibayangkan dengan melangkah, Tuhan ada di puncak, karena apatheia itu, setelah apatheia itu adalah kondisi yang paling mungkin orang untuk menyentuh langit. Kalau langit itu adalah Tuhan, jadi kita sudah mendekat ke sana. Jadi berarti praktek meditasi, praktiknya ini adalah gerak melangkah. Itulah yang membawa kita ke sana. Jadi sementara cakra itu berkenaan dengan tubuh. Cokro kalau kita sedikit tahu mengenai umpamanya cakra-cakra dalam itu berkenaan dengan tubuh. Jadi itu masih bagian dari pengolahan tubuh. Sementara meditasi sendiri itu tubuh ya penting, tapi kita tubuh hanya berkenaan dengan soal menenangkan tubuh, duduk dengan tenang, duduk dengan punggung tegak, nafas teratur, cuman itu. Selebihnya adalah keteraraan kita kepada Tuhan. Jadi secara term, secara istilahnya itu memang sudah tidak berhubungan, tetapi yang jelas bahwa cakra itu berkenaan dengan tubuh, meditasi itu lebih berkenaan dengan batin kita kepada Tuhan. Walaupun kita mengakui dalam meditasi keteraraan batin kepada Tuhan itu akan lebih mudah dilakukan bila tubuh juga ikut menopang. Nah, tubuh jangan sampai menjadi halangan bagi kita untuk berhubungan dengan Tuhan di atas. Kurang lebih begitu, Ibu Risna, Jakarta, yang bisa saya terangkan berkenaan dengan cakra. Ya, Romo, ini ada lagi yang bertanya, Romo. Ya. Askese yang utama adalah praktikal. Apakah ada yang lain? Iya, begini, itu pertanyaan bagus sebenarnya. Askese yang paling utama itu sebenarnya itu doa. Jadi praktike itu adalah unsur utama dari doa. Nah, jadi kita omong begini supaya kita baca dari buku saya itu yang Murni Hati,
yang murni hati melihat Allah itu, askese nomor 1 yang dianggap sebagai pintu utama menuju ke apatheia itu adalah doa. Dan doa ini, unsur hakiki dari doa itu ada praktiknya. Nah, itu posisinya ya, supaya jangan sampai nanti bingung. Kok di sini Romo bilang ditulis di sini doa sebagai askese nomor 1. Sementara di sini dikatakan praktike. Ini tidak bertentangan karena praktike itu adalah satu unsur utama dari doa. Doa itu tidak bisa hanya teori, doa itu praktike, harus menyangkut praktike. Maka saya mengatakan praktike itu adalah hal yang paling utama di dalam perjalanan menuju apatheia, menuju Allah itu. Tapi praktike itu adalah ada dalam konteks doa. Maka praktek meditasi kan bukan praktike dalam konteks rumah tangga, ya berarti membersihkan rumah tangga, perabot. Tapi ini praktike dalam konteks doa. Saya harap dipahami. Baik, terima kasih Romo. Sepertinya ada lagi dari Ibu Lisa. Jika ketekunan dan kesabaran. Bukan di atasnya. Meditasi adalah seni untuk menaklukkan passion atau dosa. Adakah praktek lain di luar meditasi untuk bisa menaklukkan passion itu sendiri? Ya, itu asal bisa dimengerti Ibu Lisa ya. Jadi meditasi ini kan doa ya. Ini doa. Itu adalah seni untuk menaklukkan passion. Karena doa itu selalu kita anggap sebagai main door, pintu utama untuk menaklukkan dia. Tetapi di luar doa itu adalah istilah orang bilang dengan virtus. Jadi praktek keutamaan itu umpamanya kita bilang praktek keutamaan umpamanya passion, kesombongan. Maka virtus yang kita bisa latihkan untuk diri kita adalah kerendahan hati. Passion, cabul. Maka virtus yang bisa menopang ini adalah kemudian hati. Kita belajar untuk menjaga hati. Passion, iri hati. Nah, kita bisa latih virtus sikap berbagi. Nah, jadi apakah ada praktek lain di luar meditasi untuk bisa menaklukkan passion? Ada, yaitu virtus, keutamaan. Virtus itu keutamaan. Jadi praktek keutamaan itu akan juga bisa membantu untuk menaklukkan passion, dosa. Begitu. Nah, lalu di bawahnya? Di bawahnya ada lagi Romo. Ya. Jika ketekunan dan kesabaran dalam bermeditasi adalah menuju pada kesembuhan, sembuh dari dosa-dosa, apakah bisa dikatakan bahwa kesembuhan itu pada dasarnya adalah sebuah perwujudan dari pertobatan yang sejati? Memang itu benar. Itu kesimpulan dari Ibu Lisa, itu memang itu kesimpulan yang bagus, itu kesimpulan yang tepat. Memang. Jadi pada akhirnya seorang yang bertobat itu adalah seorang yang sudah berpaling dari passion itu. Orang sudah berpaling, orang sudah tidak lagi membiarkan dirinya dikuasai oleh passion, oleh nafsu-nafsu itu. Jadi dia berpaling dari passion ini. Maka pertobatan itu adalah salah satu kata kunci berkenaan dengan apatheia ini. Jadi apatheia itu kondisi di mana orang berada dalam pertobatan. Pertobatan sejati, pertobatan yang penuh. Ya. Pertanyaan ketiga, Romo. Ya. Dan apakah bisa dikatakan juga bahwa apatheia adalah perwujudan dari bebas merdeka dari dosa-dosa kita? Iya. Jadi bebas merdeka itu bukan berarti dosa tidak ada. Bukan. Bebas merdeka dari dosa-dosa. Apatheia itu bukan bebas dari dosa sebenarnya, bebas dari penyebab yang membuat dosa.
penyebab yang membuat dosa itu adalah nafsu-nafsu. Jadi apatheia itu adalah bebas dari nafsu. Seandainya nafsu itu memang bebas, kita bebas dari nafsu, maka dosa itu tidak terjadi. Ya, dosa kan terjadi karena kita mengikuti dorongan nafsu. Jadi apatheia paling tepatnya adalah bebas dari nafsu yang adalah penyebab terjadinya dosa. Nah, begitu ya, cara berpikirnya saja yang mau. Baik, Romo, terima kasih untuk jawaban dari Romo. Ya, sama-sama. Eh, Ada lagi itu, Ibu Linda. Ibu Waktunya- Lydia. Maaf Romo, waktunya sudah melebihi. Oh, oke. Mungkin bisa dijawab nanti Lewat secara saya. iya, Japri ya Romo. Iya, Japri bisa. iya. Terima kasih Romo.